Alam telah memanggil, langkahku menapak dengan pasti menuju kampung tua berumah kerucut dan kubur-kubur tua yang telah mengingatkan kita untuk kembali ke zaman megalitikum. Segenggam asa tersimpan memberikan bisikan untuk menghampiri. Semangat tak pernah letih memberikan energi untuk melangkah dengan pasti. Rasa haru dan rindu serasa alam menyapa, menyaksikan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa terlukis di depan mata. Selamat datang di situs kampung adat Wainyapu, salah satu kampung adat tertua di Pulau Sumba, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Belagar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di desa ini terdapat kampung adat yang berdasarkan tradisi lisan masyarakat Kodi merupakan kampung pertama di Kodi. Namanya adalah Kampung Wainyapu. Di sini terdapat juga puluhan rumah adat dengan tanah luas di tengahnya. Biasanya masyarakat menggunakannya untuk ritual adat. Di Kodi, masyarakat tampaknya belum begitu terjamah oleh modernitas. Semua hal masih tampak tradisional. Terlihat dari rumah-rumah adat yang masih berdiri kokoh dan kuburan tua, hingga tradisi dan agama lokal Marapu yang masih lestari. Desa Wainyapu ini berjarak sekitar 63 km dari kota Tambolaka, ibu kota dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Perjalanan darat dapat ditempuh dari kota Tambolaka selama 1 jam lebih. Kampung ini terletak di tepi pantai selatan Kecamatan Kodi Belagar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Perkampungan ini sudah ada sejak pada abad ke-15 dan termasuk perkampungan tertua di Pulau Sumba. Daya tarik wisatawan lokal ataupun mancanegara pada kampung adat Wainyapu ini merupakan kombinasi antara keindahan pesisir pantai dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi oleh warganya. Di kampung ini juga kamu bisa menjumpai 60 umah kalada atau rumah tradisional Sumba beratap rumbia atau atap alang-alang yang menjulang tinggi, serta batu kubur sebanyak 1058 buah. Selain itu juga kampung Wainyapu masih mengadakan ritual adat pasola secara rutin antara bulan Februari dan bulan Maret. Situs kampung adat Tosi. Kampung adat ini terletak di Desa Burohomba, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kampung adat ini juga tidak boleh kalian lewatkan, sebab berjarak hanya 35 km dari kota Tambolaka. Nama Tosi berasal dari kata To yang berarti orang dan Si yang artinya laki-laki. Pada zaman dahulu kala, nama Tosi diberikan karena penghuni pertama dari desa ini adalah seorang laki-laki. Bisa dibilang desa Tosi adalah adik dari desa Mbuku Bani karena persaudaraan antara masyarakat dua desa tersebut yang sangat erat. Kampung adat ini juga diberi kuasa untuk mengumumkan kepada khalayak ramai atau masyarakat Kodi mengenai jadwal ritual pasola yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Kampung Adat Buku Bani. Maka dari itu, Kampung Adat Tosi juga merupakan salah satu kampung yang menyelenggarakan upacara adat pasola bersama dengan
Kampung Adat Bukmubani. Daya tarik lain dari desa ini adalah adanya sumber mata air yang diberi nama Wai Marunga. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat adat Kampung Tosi juga percaya bahwa mata air tersebut dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Air yang berasal dari mata air ini juga untuk memercik seluruh kuda pada perayaan ritual Pasola agar mendapatkan kekuatan dari Sang Mahadewa Marapu. Jadi, budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia memang menjadi daya tarik tersendiri. Tidak terkecuali juga dengan masyarakat di Sumba Barat Daya. Kekayaan budaya yang masih kental di beberapa desa adat di Sumba Barat Daya memikat para wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin melepas penat dari hiruk pikuk riuhnya perkotaan. Oleh karena itu, jika kamu ingin beristirahat sejenak dan mengenal keunikan desa adat di Sumba Barat Daya, khususnya di desa adat Tosi, bisa menjadi referensi buat kamu untuk melepas lelah di kampung tersebut. Situs Kampung Adat Toda terletak di tepi pantai Pero, ujung barat Pulau Sumba, dikenal dengan budaya Pasola dan Pajura atau tinju tradisional. Untuk menuju kampung tersebut dapat ditempuh dengan bus umum dari pusat kota di Tambolaka atau Wate Bulah dengan jarak sekitar 35 km, kemudian dilanjutkan dengan ojek menuju kampung tersebut. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tarif untuk menginap di kampung tersebut adalah 200.000 per kamar. Di dalam rumah tersebut terdapat lantai dan dinding dari bambu, serta atap jerami dengan fasilitas kasur, kelambu, lemari dan cermin serta kamar mandi bersama. Kampung Toda dikembangkan dengan tujuan daerah wisata dan juga agar tetap menjaga kelestarian budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan diharapkan untuk memberi dampak yang lebih luas bagi warganya, seperti dampak ekonomi yang akan mempengaruhi pula di dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan di Tanah Marapu. Penduduk kampung Toda ini bermata pencarian sebagai petani, nelayan, memelihara ternak, membuat kerajinan tenun dan anyaman, dan sebagian juga yang menganut agama Marapu, serta masing-masing sering melaksanakan ritual adat Marapu. Kampung Toda memiliki 22 rumah tradisional yang terdapat di Desa Pirobatang, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang telah diresmikan sebagai rumah singgah bagi wisatawan di Tanah Kodi. Banyak orang tertarik melihat struktur bangunan rumah menara yang beratap jerami di Pulau Sumba ini. Mereka sangat penasaran untuk melongok isi rumah yang seperti tertutup oleh atap rendah dan dinding bambunya. Rumah tradisional di Pulau Sumba ini dilihat dari kejauhan bagai rumah limasan Jawa. Kampung Toda juga seperti kampung tradisional yang lain di Pulau Sumba. Pengunjung dapat melihat deretan rumah dan 89 kubur batu, serta di rumah-rumah warga Lasim terpajang taring-taring babi dan tanduk kerbau sebagai penanda bahwa pemilik rumah pernah menyembelih hewan-hewan tersebut dalam kegiatan adat. Dalam sejarah, Kampung Toda didirikan oleh seorang rato atau ketua adat, yaitu Rato Modo, yang membangun rumah Uma Togi Ali sebagai rumah induk untuk menyimpan benda-benda pusaka, yaitu tombak, pisau, parang, patung, dan lain sebagainya.